mereka ada uang yang walaupun masih dalam bentuk hutang siap ditawarkan oleh perusahaan disulap menjadi uang. Pas HP masuk, orang Mentawai juga dapat uang. Tapi setelah habis kontrak HP dan IPK, mereka pulang, Mentawai kembali seperti biasa saja. Ya, maksudnya PK sudah berang pasti masyarakat bisa ekonominya ini, jual ini, mungkin jual kayu, dapat mesin bot. Ya, tapi setelah HPK berangkat dari tanah kami, barang pasti sudah masyarakat Mentawai sudah bingung lagi. Misalnya rusak mesinnya, hasilnya yang sumber keuangan mereka dari mana? Memang kalau kita lihat dari segi keuangan, masyarakat miskin. Tapi dari segi kekayaan alam atau dari segi ekonomi subsisten, mereka sangat kaya. Mereka punya babi, kadang-kadang satu orang bisa punya babi ratusan ekor, punya ayam ratusan ekor, punya pohon durian mungkin 100. Mereka punya akses ke air bersih, mereka punya akses ke kayu untuk membangun rumah mereka. Kalau mereka sudah mengadoptasi penuh sistem perekonomian pasar, itu mereka sering meninggalkan pengolahan sistem tradisional yang menjamin ada berkelanjutan dari pengolahan sumber daya alam. Dan memang itu menimbulkan real poverty. Hutan di Siberut mempunyai fungsi yang sangat penting, baik dari fungsi sosial ekonomi maupun fungsi ekologisnya. Selain itu, hutan di Siberut itu juga berfungsi sebagai penyedia jasa-jasa lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, yaitu sebagai pengendali erosi, pengendali banjir, dan juga penyerap karbon. Kalau dilihat dari segi keanekaragaman jenis hayatinya, Pulau Siberut mempunyai keunikan jenis yang sangat khusus. Ini disebabkan karena Pulau Siberut sudah terpisah dan terisolasi selama ratusan ribu tahun dari pulau utama, menyebabkan tingkat endemisitas di pulau ini sangat tinggi. Seperti misalnya, dari 29 jenis mamalia yang ada di Siberut, 20 diantaranya merupakan spesies endemik. Dari ke-20 jenis spesies endemik ini, terdapat 4 jenis primata yang endemik di Siberut. Dan ini menjadikan Pulau Siberut menjadi pulau dengan kepadatan jenis primata tertinggi di dunia. Pulau Siberut terbentuk dari proses sedimentasi dengan usia lapisan yang relatif muda dan mudah longsor. Sehingga kalau terjadi hujan, lapisan ini tidak bisa menahan air cukup lama dan bisa terjadi longsor. Menurut penelitian LIPI mengenai analisa sensitivitas pulau pada tahun 1994, telah ditemukan bahwa 45% bagian dari pulau ini termasuk dalam tingkat sensitivitas 1, di mana ditandai dengan ketersediaan air yang sangat sedikit dan juga tingginya kemungkinan terjadinya longsor. Maka berdasarkan pertimbangan kerentanan ekosistem pulau kecil, keanekaragaman hayatinya yang tinggi, dan tingkat ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap hutan di Siberut, maka tidak direkomendasikan penebangan komersial skala besar di Pulau Siberut.
tahun 79, waktu kami tinggal di Desa Melepen ini, beritakan air tidak susah misalkan kita cari air, di mana-mana ada air. Baru-baru ini dalam tahun 2002 kemarin, musim kemarau baru 1 minggu, air di kampung tidak ada lagi. Biasanya orang baru melihat dan menghargai fungsi ekologis hutan, yaitu hutan sebagai penyerap air, pengendali banjir dan erosi, dan juga penyedia sumber air bagi masyarakat setelah terjadinya bencana. Hal ini bisa dilihat misalnya dari pengalaman masyarakat di Muara Siberut ketika musim kemarau, mereka sudah mulai kesulitan untuk mencari air. Hal ini disebabkan karena fungsi ekologis hutan sudah mulai terganggu akibat kegiatan penebangan. Anakku apa Oto lulu niata kukuata momoi mai kita kaba kai sikere besi akene laggek juru se kai sikere besi akene laggek duru niya pako pisaku besi nute se le utal le pa puri manwa jatta Nale wawang ule kaku namoi gimana angal oshibiro Waktu saya pertama datang ke Siberut, yang saya lihat itu dari segi sosial, masyarakat Mentawai tidak punya pemimpin politis. So struktur itu struktur egaliter yang sangat menarik, di mana semua orang terlibat untuk mengambil keputusan. Di Siberut itu tanah dimiliki oleh umat atau keluarga besar. Kalau HPH sudah masuk, pasti memuncul konflik sosial, konflik horizontal. Bagian marga atau umat itu mau menyerahkan tanah. Sebagian mungkin yang masih tradisional dan masih melihat mereka memerlukan hutan untuk kehidupan sehari-hari, mereka akan melawan keputusan itu. Inilah yang terjadi tahun-tahun yang silam. Karena pihak suku satu memberi izin, ada lagi satu tidak memberi izin, ada pro dan kontra, pisah. Terjadilah perpecahan suku.
yang DPR sampai sekarang kita belum berikan rekomendasi untuk mengeluarkan IPK dan HPH untuk di Mentawai. Karena PH-PH yang ada di situ itu masih dari pusat dan tingkat 1. Termasuk juga pemerintah kabupaten, paling mereka hanya memberikan dukungan-dukungan, tapi yang menentukan sebetulnya